Lebih berani dari Sultan Ibrahim. Sosok ini hampir buat Singapura, Johor dan Malaysia gabung ke Indonesia. Sultan Ibrahim dari Johor Bahru pernah mengancam hendak melepaskan diri dari Federasi Malaysia. Sekedar diketahui, negara Malaysia dibentuk menggabungkan 9 kerajaan Melayu termasuk Kesultanan Johor yang sekarang dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Selain Sultan Ibrahim dari Johor, ada Kesultanan Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu membentuk negara Malaysia. Sebetulnya selain Johor DKK ada satu lagi, yakni Singapura yang awalnya bergabung ke Malaysia. Namun karena adanya unsur membeda-bedakan ras oleh PM pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Singapura memerdekakan diri. Seperti diketahui, pembentukan Federasi Malaya ditentang keras oleh Indonesia. Padahal sebelumnya Tunku Abdul Rahman, Soekarno dan Presiden Filipina Macapagal bertemu di Manila pada tanggal 5 Agustus tahun 1963. Ketiganya mengadakan KTT yang menghasilkan Perjanjian Manila. Ketiga negara sepakat membentuk Mapilindo sebagai perlawanan atas inisiasi Federasi Malaya. Namun Tunku Abdul Rahman melanggar Perjanjian Manila. Ia pergi ke London, Inggris dan menekan pembentukan Federasi Malaysia hingga masalah ini diselidiki oleh PBB. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia melancarkan operasi Dwi-Kora menentang Malaysia. Memang pembentukan Federasi Malaya penuh dengan kerentanan. Pasalnya Tunku Abdul Rahman membentuk UMNO sebagai organisasi terkuat di negaranya yang mengedepankan supremasi kaum Melayu. Hal inilah yang membuat Singapura cabut dari Federasi Malaya karena kebanyakan warganya ialah keturunan Tionghoa. Selain itu, pusat tak memperhatikan wilayah persekutuan lain sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Sultan Ibrahim juga merasakan ini. Ia melihat jalan raya Johor banyak rusak parah. Padahal Johor menjadi menyumbang perekonomian Malaysia. Saya rasa Johor dikucilkan. Padahal Johor salah satu penyumbang utama perekonomian nasional. Kondisi jalan federal rusak dan berlubang. Misalnya jalan Johor Bahru Mersing yang membahayakan pengguna jalan. Jelas Sultan dikutip dari Air Times pada tanggal 16 Juni tahun 2022. Ia lantas tak segan akan mengeluarkan Johor dari Federasi Malaya jika masih saja dikucilkan. Jangan sampai masyarakat Johor ngotot meninggalkan Malaysia, jelasnya. Padahal sebelum adanya ketidakpuasan seperti ini, Semenanjung Malaya termas Johor hingga Singapura sedia bergabung ke Indonesia. Hal ini diinisiasi oleh sosok bernama Ibrahim Yaakob. Yaakob pertama kali bertemu Soekarno dan Hatta di lapangan terbang Paya Lebar, Singapura pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 ketika Dwi Tunggal itu hendak ke Saigon membahas kemerdekaan Indonesia dengan Panglima Rikugun Jepang Grup Ekspedisi Selatan Gensui Hisaichi Tarauchi. Yaakob menyambut keduanya di Singapura bersama Masa Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung Trist sembari mengibarkan bendera merah putih. Yaakob meminta jika Indonesia merdeka maka Semenanjung Malaya dan Singapura dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Rakyat di sana menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kami orang-orang Melayu sudah bertekad menjadi bagian dari Indonesia, kata Yaakob kepada Soekarno sekembalinya dari Saigon dan transit lagi di Singapura. Akan tetapi Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tanpa memasukkan Semenanjung Malaya dan Singapura. Hal ini membuat Yaakob dan Chris kecewa. Bahkan Yaakob dan para petinggi organisasi menemui Soekarno dan Hatta untuk membahas penyatuan Semenanjung Malaya dan Singapura meski diketahui hingga detik ini usahanya gagal. Banyak warga Indonesia dan Malaysia yang belum tahu siapa itu Ibrahim Yaakob. Namun jika warga Singapura sangat tahu siapa itu Ibrahim Yaakob, sosok yang hendak menggabungkan Malaysia dan negerinya ke Indonesia. Asteris.